Agus kabarnya kemarin sempat jatuh sakit. Iya, sakit. Untuk saat ini juga masih sakit, ya, jatuh sakit, demam, panas, itu air keringat bisa dikeras ke baju. Kepikiran terus. Kepikiran terus. Kalau kepikiran masalah yang itu tuh enggak sih, lebih kayak nggak tahu aja kondisi badan itu memang nggak fit sih. Mas Agus bersyukurnya seperti apa sih ya, ditemani istri yang sayang merawat. Masya Allah. Terus di saat melihat kondisi kayak gini, arahnya gitulah ya, untuk ninggalin Agus. Kalau sempat ditinggalin Agus, apa nggak Agus juga mati? Saya banyak apa ya? Dia masih setia sampai sekarang. Makanya kalau ada orang yang bilang ya, paling bentar lagi juga ditinggalin. Kadang Agus ngerasa, ya Allah, cuma bisa macam astagfirullah aja. Oh gimana lah macam. Balina, yang dirasa apa sih mungkin sekarang yang dirasa dari Balina nih perjuangan Mas Agus sendiri? Sebagai pengacara dengan Agus, aku pikir semua orang menghujat Agus. Tapi pada saat kemarin kita ke rumah sakit, ternyata begitu ada orang yang di samping kita bertanya sama Mas Agus, ini Mas Agus ya yang sedang lagi viral, ya. Ternyata mereka begitu lihat Agus itu mereka antusias, kasihan, respect gitu. Terus beberapa orang julid juga begitu. Aku pikir semua orang benci semua sama Agus, menghujat. Ternyata pada saat mereka lihat langsung keadaan Agus, baru mereka mengerti, oh ternyata ini tuh. Kalau yang di medsos itu kan seolah-olah Agus ini drama, Agus ini jahat, nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih. Kalau dibilang nggak tahu diri, tidak tahu terima kasih, Agus sudah minta maaf sampai sujud-sujud. Duit pun, uang donasi pun tidak sepeser pun yang ada di Agus sekarang. Dan untuk petisi yang sekarang ada, Agus nggak akan pusing Agus dengan petisi itu, karena duit itu sudah nggak ada di Agus lagi. Jadi kalau yang mau hujat-hujat petisi mau berapa juta pun petisi, Agus nggak pusing, karena Agus itu duit itu sudah tidak ada di Agus lagi. Yang Agus pengen saat ini dia sembuh, karena mungkin kalian hanya ngeliatnya apapun yang Agus lakukan, bernafas pun Agus salah, dibawa ke rumah sakit dihujat, tidur dihujat, katanya lagi santai teman, bingung kan saya. Terus Agus nangis-nangis sama istrinya, sok mesra lah apa, sampai kalung istrinya pun jadi hujatan. Ada apa sih gitu loh. Kalian kalau lihat langsung nggak akan bilang seperti itu kok, karena hanya lihat di medsos aja. Tapi kalau aslinya kalian nangis sendiri kok ngeliat dia. Balikin ke kita deh, nggak usah yang sampai begini. Kena colok mata aja sakit. Apalagi Agus. Jadi kalian nggak usah perlu menghujat lagi. Udahlah kita damai. Saya masih nggak mau damai. Agus pun pengen damai. Dari pihak kita pun pengennya enak damai. Tapi kalau dengan kalian tambah lagi bikin bikin di live menghujat Agus, ini Agus, keluarga Agus tuh sampai kena semua. Jadi gimana dia gitu loh. Kami nggak gentar masalah yang kalian hujat, tapi yang kami kasihan fisik Agus makin lama makin drop. Itu aja dari kita, semoga Agus kuat gitu ya. Agus ya. Ya gimana nggak depresi gitu. Ya depresi ya pasti depresi lah, banyak hujatannya kayak gitu. Pasti salah Agus ya. Semuanya salah. Hujatan kadang hujatan aku juga depresi, apalagi itu hujatan kayak gitu. Mereka amat dan itu masih banyak mempertanyakan kenapa uang donasi itu dibayarkan di operasi itu. Gimana? Maksudnya uang donasi makan atau mungkin berobat itu tapi dibayar. Coba saya jawab Bang sini Bang, terkait pertanyaannya donasi ya, tentang donasi ya. Pertanyaannya saya semakin saya jawab. Ini teman-teman, saya panggilan favoritnya RD Lau di RD Law Firm. Nama lengkap saya Raden Dadan Mariana, Sarjana Hukum, Master Profesional Konsultan. Kalau Master itu S2 saya berarti Amerika, Master Konsultan Amerika.
Jadi begini teman-teman, di sini saya bertugas bagaimana saya menjadi seorang konsultan hukum yang baik ya. Jadi konsultan itu bagaimana bisa memecahkan permasalahan dengan baik. Nah untuk teman-teman yang bertanya tentang donasi, pihak mereka mengklaim bahwa donasi tersebut sudah sah dengan regulasi hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1338 Junto 1320. Kita kaji. 1338 itu memang betul tidak ternotulensi selama ada kesepakatan. Ya. Tapi di pasal 1320-nya mengatakan ketika perjanjian tersebut tidak ada tekanan. Mas Agus ketika Mbak Nopi meminta mengembalikan uang, apakah ada unsur tekanan ke Mas Agus? Jelas kan? Ya udah pasti lah. Udah pasti. Kita kan pada ketakutan karena dia buat story-story. Makanya kalian jangan bertanya kenapa Agus melaporkan polisi. Ya, karena rasa sakit yang dia derita saat ini, ya. Terus tuh kan kemarin emang di Denny itu udah terakhir. Ya. Kenapa Agus bilang sama Mbak Nop itu kejam? Bukan Agus masalah uang donasi itu mau diatur nama yayasan aja silakan. Cuman waktu di Denny itu udah dijelaskan keluarga Agus, itu pun tentang Agus, tentang keluarga Agus, tapi dia tetap lakukan gitu. Makanya disitulah titik Agus tuh kok bisa kayak gini lagi gitu kan udah perjanjian dari di terakhir di Densu itu jangan sampai posting lagi tentang masalah keluarga Agus, tentang ngejelekin Agus begitu. Ketika kehidupannya lawyernya yang membela sekarang diinjak-injak, diserang martabatnya, ya, dengan penggiringan opini dan lain sebagainya. Saya sudah peringatkan sama Mbak Nopi, sekarang sudah banyak laporan kepada kami tentang Anda, ya. ABCD segala macam. Apa saya nggak tahu donasi Semeru? Apa tidak tahu supir angkot? Apa tidak tahu Anda berkonflik dengan dinas sosial? Berapa ODGJ yang dipermasalahkan? Berapa anak-anak yang dipermasalahkan? Perlu saya ungkap. Kalau seandainya Mbak Nopi mau berdamai, itu adalah cara-cara terbaik. Tapi kalau Mbak Nopi nggak berdamai, Mbak Nopi menghadapi masalah besar. Ya, Anda yang selalu ingin menang sendiri, ya. Nanti saya akan mengajari dengan Mbak Lina, dengan Bang Paratapat di meja hijau. Ya, sekarang Anda boleh berkelit, tapi di meja hijau itu ada nanti disumpah. Nah sekarang yang perlu pikirkan, pantas enggak orang seperti beliau, orang yang sedang sakit, jiwanya terancam, mentalnya terancam, diserang martabatnya. Saya tekankan kepada teman-teman ya, yang menyerang Mas Agus di media sosial itu bukan netizen, tapi hater, pembenci ya. Harus beda-bedakan mana netizen, mana pembenci. Kalau netizen dia punya netiquette posting, bagaimana dia memposting sesuatu hal yang baik di media sosial. Kalau tujuannya menganggap Mas Agus ini binatang, disiram lagi dengan duta ada yang bilang duta air keras lah segala macam. Apakah itu nilai Pancasila sila ketiga persatuan Indonesia yang kalian ajarkan ya? Jadi kalian jangan pernah merasa bangga jadi orang-orang yang saat ini mempersekusi Mas Agus, mendiskreditkan Mas Agus ya. Kita pun punya beberapa netizen yang di situ Agus the real anjing ya. Itu saya kejar orang NTT itu ya. Kita sudah konfirmasi kepada Polda setempat untuk memverifikasi siapa orang itu. Jangan kau bikin PT-PT di netizen sehingga kami tidak bisa memenjarakan kalian. Karena kita negara hukum. Ya itu Bang, pertanyaannya gimana? Ini Bang, Nopi kan tetap mempertanyakan ya, kenapa uang donasi itu buat bayar utang wawa, bukan buat pengembangan. Begini, Mas Agus itu sebetulnya lebih cerdas daripada doktor, ya. Wakil Pembina Lembaga Hukum Indonesia, namanya Profesor Associated Dr. Firman Adi Chandra, dia adalah juga pimpinan Peradi, mengatakan di podcastnya tentang apa itu sumbangan, apa itu donasi, ya. Seorang lawyer kondang namanya Dr. Hotman Paris, SHMH, mengatakan itu uang absolut milik Agus. Jangan kata saya, kata Agus, kata Bang Hotman. Lagi-lagi kita didukung oleh Kamarudin Simanjuntak yang mengatakan, wah, Nopi itu keterlaluan kalau ngambil uang. Apalagi kami, ya. Jadi pahami dulu. Tapi yang saya akan pertanyakan kepada kalian, apa hak hukum yayasan di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 berhak bisa mengambil yayasan, menguang yayasan? KPK saja mau ngambil uang di tersangka, ya, itu harus dengan mekanisme berita acara
Ini hebat loh yayasan ini. Ya, hebat yayasan ini. Terus saya terangkan tentang literatur pasal 16 tahun 2001 tentang yayasan. Yayasan itu absolut semi Anglo-Saxon yang bertanggung jawab sepenuhnya. Yayasan itu adalah pembina. Sedangkan ketua yayasan itu adalah perintah atas nama pembina. Dan Nopi sekalian selalu bilang bahwa saya adalah pemilik yayasan. Mana ada pemilik yayasan, ketua yayasan, gak ada ceritanya. Saya pembina Lembaga Hukum Indonesia yang membawahi 3.500 advokat dan paralegal seluruh Indonesia. Ya, saya di situ juga punya ketua. Kewenangannya tetap ada di pembina. Nah, substansi dengan pertanyaan, ya, kalau seandainya itu uang masih dipermasalahkan dengan pihak Mbak Nopi atau pihak mereka, harusnya kalian sadar, harusnya kalian paham